Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya nak. Tetap semangat belajarnya, apalagi di bulan Ramadan ya. Karena setiap kebaikan yang kita kerjakan yang bernilai ibadah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Ya, contohnya seperti belajar. Nah, oke. Jadi walaupun dalam keadaan puasa seperti ini, kalian harus tetap semangat belajarnya. Nah, baiklah. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita. Sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai teori dan rumus-rumus dari garis singgung lingkaran. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas contoh soalnya. Nah, langsung saja ya. Jadi soal pertama itu bunyinya yang berisi banyak garis singgung yang melalui titik A adalah. Nah, sebelum adanya titik A ini, garis singgung titik A ini itu awalnya itu ada titik luar lingkaran ya yang menarik menjadi garis singgung titik A. Jadi ini kita jawab. Nah, itu Bu, misalkan si O merupakan titik dari luar lingkaran. Nah, jadi itu O ini ditarik, titik O ini ditarik ke lingkaran. Sehingga dia menyinggung lingkaran. Sehingga terbentuklah adanya titik A sebagai garis singgung. Nah, jadi pertanyaannya adalah banyak garis singgung yang melalui titik A. Nah, suatu garis yang memotong lingkaran itu hanya tepat satu titik. Jadi ini hanya titik A ini hanya berlaku satu garis singgung aja, yaitu garis singgung AO gitu. Jadi titik A ini tidak bisa dibuat garis singgung lain. Nah, karena satu titik pada lingkaran tepat dibuat satu garis singgung, yaitu AO aja gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau buat lagi garis singgung, kita ambil dari titik luar lingkaran. Misalnya ini tadi O, kita singgungkan ke lingkaran sehingga membentuk titik B misalnya. Nah, itu beda lagi. Jadi kalau misalkan posisinya sudah di lingkaran ini, udah menyinggung lingkaran, itu tidak bisa lagi dibuat garis singgung. Jadi cukup satu titik garis singgung. Jadi garis singgungnya cuma satu ya, hanya berlaku untuk AO saja gitu. Paham ya nak? Jadi jawabannya itu adalah B. Banyak garis singgung yang melalui titik A adalah satu, yaitu AO. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2. Banyak garis singgung yang dapat ditarik dari titik P. Ini lingkaran nih. Ini P-nya. P ini merupakan titik dari luar lingkaran ya. Karena posisinya di luar lingkaran. Jadi kita jawab. Nah, sebelumnya sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwasanya titik di luar lingkaran ini hanya dapat membuat dua garis singgung lingkaran yang sama panjang. Jadi misalnya titik P ini. Titik P ini hanya kita tarik terus menyinggung lingkaran. Kita misalkan untuk garis singgung pertama itu adalah AP dengan titik A. Kemudian untuk garis singgung keduanya kita tarik lagi. Kita tarik dari titik P ini menyinggung lingkaran. Kita misalkan garis singgungnya itu adalah BP dengan titik garis singgung B. Nah, jadi syaratnya kenapa tidak boleh lebih gitu. Nah, kan ini harus membentuk segitiga siku-siku ya nak. Nah, ini kan segitiga siku-siku. Oke, jadi kalau misalkan kalian tarik lagi, misalnya kalian tarik nih, kalian buat lagi garis singgung lingkaran dari titik P ini kalian singgung ke sini. Nah, membentuk misalnya kita buat di sini titiknya itu adalah C, jadi CP ya. Nah, sementara kan ini bukan merupakan merupakan segitiga siku-siku ya. Nah, jadi itu tidak bisa. Jadi titik di luar lingkaran ini hanya berlaku untuk dua garis singgung. Karena kan setiap titik singgung ini
titik singgung lingkaran ini, garis singgung lingkaran ini, dia akan tegak lurus dengan si jari-jari. Nih, si jari-jari. Sehingga dari satu titik di luar lingkaran bisa ditarik dua buah garis singgung yang panjangnya sama, sehingga jawabannya adalah B. Soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas, jika panjang jari-jari lingkaran OQ 8 cm dan jarak O ke P adalah 17 cm dan maka panjang PQ. Nah, ini buat garis merah ya. Warna merah ini merupakan garis singgung. PQ, kan dia ini titik luarnya P, menyinggung lingkaran di titik Q kita misalkan. Jadi ini PQ ini merupakan garis singgung. Jadi itu yang ditanya. Nah, rumus sebelumnya itu menggunakan rumus AB kuadrat sama dengan OB kuadrat kurang DOA kuadrat, karena sebelumnya kan contohnya itu buat di teori sebelumnya itu ini adalah segitiga AOB gitu, sudut AOB. Jadi ini karena di sini OPQ, jadi kita harus ganti lagi rumusnya gitu. Jadi rumusnya itu sama, hampir sama nak. Di sini kan AB nih awalnya. Jadi kita di sini buat PQ ya, PQ kuadrat dikurang OP. Awalnya kan di sini OB. Jadi OP kuadrat dikurang awalnya di sini kan kemarin OA. Jadi OQ kuadrat ya. Kita sesuaikan dengan nama-nama sudutnya. Dengan berarti PQ merupakan panjang garis singgung. Nah, rumusnya kita masukkan PQ kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurang OQ kuadrat. Nah, sebenarnya rumus ini merupakan rumus dari Pythagoras. Kenapa? Ini merupakan bentuk dari segitiga siku-siku ya. Oke, sehingga ini kita menggunakan rumus Pythagoras. Jadi itu yang ditanya adalah segi PQ. Nah, kalau misalkan di Pythagoras, PQ ini merupakan garis tegak lurusnya gitu, garis sampingnya gitu ya. Ini kalau misalkan kalian balik, nah kalau kita putar ke sebelah kiri lagi, itu akan membentuk ini alasnya, ini garis miringnya, dan ini adalah garis tegak lurusnya. Jadi kalau misalkan dalam Pythagoras itu tegak lurus yang ditanya, rumusnya ini kita menggunakan operasi kurang ya. Nah, langsung saja. OP 17 cm pangkat 2 kurang OQ 8 cm kuadrat ya, atau pangkat 2. Nah, 17 kuadrat adalah 289. 8 dikali 8 64. Nah, PQ kuadrat sama dengan 289 dikurang 64 adalah 225. Nah, PQ ini kan awalnya ada sini kuadrat, kita pindahkan ke kanan. Jadi membentuk sebuah akar. Jadi akar dari 225 sama dengan 15, sehingga jawabannya adalah D. Nah, di sini mungkin nanti Ibu akan memberikan soal ketika ujian bulanan nanti ya. Jadi ini sebagai referensi buat kalian saja. Jika yang ditanya adalah OQ atau jari-jari, maka rumusnya OQ kuadrat sama dengan OP kuadrat dikurang PQ kuadrat. Oke. Nah, tapi jika ditanya OP ini, maka rumusnya OP kuadrat dikurang PQ kuadrat ditambah OQ kuadrat. Oke, paham ya nak? Selanjutnya soal nomor 4. Nah, di sini Ibu memiliki gambar nih, gambar lingkaran, kemudian ada segitiga. Jadi di sini kita perlu kita ketahui bahwasanya dia ini merupakan titik di luar lingkaran. Nah, jadi menyinggung lingkaran sehingga terbentuklah garis singgung AD dan garis singgung CD. Jadi kita ada dua garis singgung. Nah, pertanyaannya adalah jika besar sudut ADC ini 50 derajat, maka besar sudut AOC. Nah, AOC ini merupakan sudut pusat ya. AOC. Nah, coba kalian perhatikan.
sudut AOCD ini membentuk layang-layang ya nak. Nah, layang-layang ya. Jadi sehingga kita ketahui bahwasanya jumlah sudut seluruh sudut layang-layang ini adalah 360 derajat. Ya, karena dia segi 4. Merupakan bagian dari segi 4 itu, jenis-jenis segi 4. Sehingga ini sudut AOCD ini adalah membentuk sudut layang-layang dengan besar sudutnya itu adalah 360 derajat. Nah, kemudian terdiri dari sudut A ditambah sudut O ditambah sudut C ditambah sudut D. Ya. Nah, jadi kan sudut A ini kenapa 90 derajat gitu. Nah, karena sudut A ini merupakan titik garis singgung tegak lurus dengan jari-jari sehingga membentuk segitiga siku. Jadi besar sudutnya adalah 90 derajat. Nah, untuk kemudian ditambah sudut O. Nah, sudut O ini belum diketahui ya, karena kita mencari besar sudut AOC. Jadi kita tahan dulu. AOC ini merupakan sudut pusat atau kita sebut dengan sudut O, karena titiknya itu di tengah-tengah ya, di titik sudut O. Ditambah, sudut C. Sudut C ini sama besar sudutnya dengan sudut A, karena dia merupakan titik garis singgung yang tegak lurus dengan jari-jari sehingga membentuk segitiga siku-siku bernilai 90 derajat. Ditambah sudut D. Ini sudut D anak. Sudut D tadi berapa? Nih titik sudut D-nya 50 derajat. Oke. Kita jumlahkan 360 derajat turun ya, sama dengan 90 ditambah 90 ditambah 50 derajat, 230 derajat ditambah sudut O, belum diketahui ya. Nah, sudut O ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Nah, sementara 360 derajat kita pindahkan ke sebelah, maaf, ibu ulangi kembali, sudut O ini kita pindahkan ke sebelah kiri, sementara 360 derajat ini kita pindahkan ke sebelah kanan dengan operasi pengurangan ya, karena dipindahkan dia ke sebelah kanan yang awalnya positif jadi negatif, sehingga 360 derajat dikurang 230 derajat adalah 130 derajat. Jadi maka besar sudut AOC atau sudut O adalah 130 derajat. Seperti itu ya nak. Nah, jadi kalian paham ya, kalian cukup melihat aja ini posisi dari bentuk sudutnya, karena ini kan berhadapan. Nah, jadi kalian cari tahu dulu ini merupakan bentuk dari apa, kemudian harus diketahui juga garis singgungnya itu berapa, dan kalian jumlahkan seluruh sudutnya gitu, sehingga akan ditemukanlah berapa dari sudut CO-nya atau besar dari sudut AOC-nya. Soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini sama dengan halnya soal nomor 4. Perbedaannya di sini yang ditanya adalah ABC, sudut ABC-nya. Yang diketahui bahwasanya sudut ADC adalah 48 derajat. Oke, ini 48 derajat ya. Jadi ini sama-sama membentuk layang-layang juga ya nak, dengan memiliki dua garis singgung yaitu AD dan CD. Kedua garis singgung ini tegak lurus dengan jari-jari sehingga membentuk sudut siku-siku. Nah, kita pahami sudut ABC ini adalah sudut apa? Sudut keliling. Kenapa sudut keliling? Karena letak sudutnya itu di lingkaran, bukan di sini. Jadi ini kan ini namanya sudut pusat karena letak titik sudutnya itu berada di titik sudut pusat. Sementara letak sudut ABC atau titik sudut B-nya ini terletak di keliling lingkaran, sehingga ini merupakan sudut keliling. Nah, berarti ABC sama dengan setengah AOC. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari nih di pertemuan yang lalu bahwasanya sudut keliling ini
si ABC ini merupakan setengah dari AOC. Nah, jadi sebelum kita cari sudut ABC, besar sudut ABC, maka kita harus cari dulu berapa sudut dari AOC-nya. Paham ya ini? Sudut keliling sama dengan setengah sudut pusat. Jadi sudut keliling tadi berapa? Apa? ABC sama dengan setengah. Sudut pusatnya apa? AOC. Berarti ini sudut ABC sama dengan setengah sudut AOC. Nah, jadi seperti yang Ibu katakan, terlebih dahulu kita cari dulu sudut dari AOC-nya untuk menemukan sudut dari ABC. Nah, sama dengan halnya rumus yang di soal nomor 4. Ini sudut AOCD ini membentuk layang-layang, sehingga besar dari seluruh sudut layang-layang itu adalah 360 derajat. Nah, terdiri dari sama dengan sudut A ditambah sudut O ditambah sudut C ditambah sudut D. Nah, sudut A 90 derajat ya, karena membentuk segitiga siku-siku ya, tegak lurus dengan jari-jari. Ditambah sudut O belum diketahui, ditambah 90 derajat yaitu sudut C-nya, dan ditambah sudut D. Sudut D berapa nak? Ini D nak, Ibu salah tulis. Sudut D-nya berapa? 48 derajat. Nah, berarti 360 derajat sama dengan 90 ditambah 90 ditambah 48 derajat, menghasilkan 228 derajat ditambah sudut O. Sudut O kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, jadi ini 360 derajat dikurang 228 derajat menghasilkan 130 derajat. Sehingga sudut O atau besar dari sudut AOC sama dengan 130 derajat. Nah, untuk mencari sudut ABC berapa besarnya, kita aplikasikan rumus yang tadi. Sudut ABC sama dengan setengah sudut AOC. Berarti ABC sama dengan setengah sudut AOC. Setengah dikali berapa tadi sudut AOC-nya? 132 derajat. 132 derajat dikali 1 per 2. 132 derajat per 2 menghasilkan 66 derajat. Sehingga hasilnya adalah B. Oke, paham ya nak? Jadi sebenarnya ini kalian cukup memahami aja. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwasanya ini membentuk bangunan seperti apa gitu, membentuk bangun apa gitu. Jadi kalian cukup menjumlahkan seluruh sudutnya untuk mengetahui berapa dari sudut pusatnya gitu. Selanjutnya di soal nomor 6. Nah, kita masuk ke soal garis singgung persekutuan dua lingkaran ya. Ini persekutuan dalam. Jadi soalnya itu adalah dua buah lingkaran berjari-jari masing-masing 2 cm dan 7 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran 15 cm, maka panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut adalah. Nah, tadi yang pertama apa? Diketahui 2 buah lingkaran, kita buat 2 buah lingkaran, kemudian masing-masing berjari 2 cm dan 7 cm. Berarti jari-jari besar itu jari-jari lingkaran besar 7 cm, sementara jari-jari lingkaran kecilnya adalah 2 cm. Jika jarak kedua pusat lingkaran, nih kita misalkan ini lingkaran M dan lingkaran N, sehingga ini merupakan jaraknya ya, jarak kedua pusat lingkaran adalah 15 cm. Maka panjang garis singgung persekutuan, nah ini misalkan AB merupakan garis singgungnya. Nah, bentuk dari garis singgung persekutuan dalam seperti ini ya nak. Jadi dia tuh di dalam lingkaran ini. Kalau luar kan di luar, di sini dia. Oke, jadi kalau seperti ini adalah merupakan contoh dari garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran. Jadi diketahui AM sama dengan atau jari-jari lingkaran besar 7 cm, BN jari-jari kecil lingkaran 2 cm, MN
merupakan jarak kedua pusat lingkaran 15 cm. Ditanya AB, panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran. Nah, penyelesaian. Nah, rumus untuk mencari panjang garis singgung AB dalam persekutuan dalam dua lingkaran. Ini rumusnya nak ya, AB pangkat 2 AB kuadrat sama dengan MN kuadrat dikurang R jari-jari lingkaran besar ditambah R kecil jari-jari lingkaran kecil pangkat 2. Ini rumusnya, sebelumnya sudah Ibu terangkan juga di pertemuan yang lalu. Jadi ini tinggal kita aplikasikan ke soalnya. Jadi MN berapa? 15 cm. 15 pangkat 2 dikurang R-nya berapa? 7 cm ditambah R kecilnya berapa? 2 cm pangkat 2. 15 dikali 15 sama dengan 225 dikurang 7 ditambah 2 9. Oke, pangkat 2. 225 dikurang 9 pangkat 2 hasilnya berapa? 81. Nah, 225 dikurang 81 berapa? 144. Sehingga AB kuadrat sama dengan 144. Ini kan kemudian kuadrat ini kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga membentuk akar 144. Akar dari 144 adalah 12 cm. Nah, jadi panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran adalah AB. Selanjutnya, soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini kalau kalian perhatikan ini merupakan apa? Gambar garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, karena garis singgungnya itu di luar lingkaran ya nak, di luar lingkarannya, yaitu PQ. Nah, pertanyaannya, jika panjang PQ sama dengan 24 cm, maka jarak terdekat AB adalah, jadi ini merupakan jarak pusat ya, jarak kedua pusat lingkaran AB yang ditanyanya. Sehingga kita jawab dulu. Karena ini merupakan garis singgung luar lingkaran, rumusnya berbedanya cuma di sini. Sebelumnya kalau di dalam lingkaran itu adalah tambah operasinya, tapi kalau di sini operasi hitungnya kita kurang, ya nak. Bedanya cuma itu aja. Jadi kalau misalkan di garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, ini operasi hitungnya tambah. Sementara kalau misalkan di garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, kita kurang operasinya, ya kita pakai. Jadi rumusnya apa? PQ kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang R besar atau jari-jari lingkaran besar dikurang R kecil jari-jari lingkaran kecil. Ini pangkat 2. Nah, jadi ini 20 PQ tadi berapa? Diketahui. PQ-nya 24 pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 dikurang, karena AB kan belum diketahui nih jarak kedua pusat lingkaran. Jadi AB pangkat 2 atau kuadrat dikurang R besarnya 10 cm dikurang R kecilnya 3 cm pangkat 2. 24 pangkat 2 dikurang AB pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2. Terus 24 kuadrat hasilnya 24 dikali 24 576 sama dengan AB kuadrat kurang 7 dikali 7 pangkat 2 ya, sama dengan 49. Nah, si 49 ini kita pindahkan ke kanan. Yang awalnya dia bernilai negatif, maka ketika dipindahkan ke sebelah kiri menjadi positif. Jadi 576 ditambah 49 sama dengan AB, ini ya tetap enak, AB kuadrat. 576 ditambah 49 berapa hasilnya? 625 sama dengan AB kuadrat.
AB kita pindahkan ke sebelah kiri nih biar mudah. Nah, yang awalnya bentuknya kuadrat, maka kuadrat ini kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga yang membentuk akar dari 625. Nah, akar 625 berapa? Jadi akar dari 625 adalah 25. 25 dikali 25 hasilnya 625 ya nak. Sehingga AB atau panjang atau jarak terdekat dari dua pusat lingkaran ini adalah 25 cm. Soal nomor 8. Pada gambar berikut panjang AB sama dengan 39 cm. PQ sama dengan 36 cm dan panjang AP sama dengan 7 cm. Lebihnya dari BQ. Nah, coba diperhatikan. Nah, ini merupakan apa ini? Garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran ya, karena dia di sini di dalam, bukan posisinya di luar lingkaran. Jadi yang ditanya apa? Panjang jari-jari si B atau panjang jari-jari dari keliling lingkaran kecil. Nah, diketahui AB merupakan jarak kedua pusat lingkaran 39 cm. PQ merupakan garis singgung ya nak, 36 cm. AP jari-jari lingkaran besar 7 cm, dan yang ditanya adalah BQ jari-jari ke lingkaran kecil. Penyelesaian kita pakai rumus yang tadi juga untuk mencari garis singgung lingkaran, untuk mencari garis singgung persekutuan dalam dua lingkaran, kita menggunakan rumus PQ kuadrat sama dengan AB kuadrat dikurang R tambah ya, karena dia persekutuan dalam ya. Jadi kita menggunakan operasi hitung tambah. R pangkat 2. PQ tadi berapa nak? 36 pangkat 2 sama dengan 39 pangkat 2 dikurang 7 ya, ditambah R belum diketahui pangkat 2. Nah, 36 kuadrat hasilnya berapa? 36 dikali 36 1296 sama dengan 39 dikali 39 1521 dikurang 7 tambah R pangkat 2. Oke. Nah, ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Yang awalnya negatif, maka ketika kita pindahkan ke sebelah kiri bernilai positif. Oke. Ini kita pindahkan ke kiri, ke kanan. Yang awalnya bernilai positif, ketika kita pindahkan ke sebelah kanan bernilai negatif, sehingga 1521 dikurang 1296 ini tetap diturunkan 225. Nah, awalnya kan di sini kuadrat, ketika kita pindahkan ke sebelah kanan maka membentuk akar dari 225. Nah, ini 7 tambah R sama dengan 200, akar dari 225 berapa? 15. Jadi ini R tetap ya, 7 kita pindahkan ke sebelah kanan. Yang awalnya positif akan menjadi negatif, sehingga 15 dikurang 7. R sama dengan 8 cm. Maka jawabannya adalah C. Sehingga jari-jari dari BQ atau jari-jari dari lingkaran kecil ini adalah 8 cm. Oke, terima kasih anak-anak ibu semuanya yang sudah menonton video pembelajaran pada hari ini. Jadi untuk materi ini kita cukupkan. Nah, minggu depan kita sudah masuk kepada ujian bulanan. Jadi untuk soal-soalnya kita kan baru masuk materi garis singgung lingkaran, maka soalnya pun tidak akan jauh beda dari soal yang ibu bahas pada hari ini. Mungkin akan berbeda di nilainya saja gitu. Jadi atau di angkanya saja. Jadi kalian pahami ke-8 soal ini, kalian kupas tuntas, atau bisa kalian buat referensi soal lain namun sama dengan soal yang ibu kasih, untuk melatih atau mengevaluasi diri kalian agar ketika nanti ujian kalian tidak merasa kebingungan. Oke nak, jadi intinya untuk ujian bulanan April ini
soal kalian tidak jauh beda dari pembahasan soal yang kita pelajari pada hari ini. Mungkin akan berbeda hanya di angkanya saja gitu. Jadi maksimalkan cara belajar kalian. Mudah-mudahan ujiannya mendapatkan nilai yang terbaik ya. Kalau ada yang masih kebingungan, boleh ditanyakan kepada Ibu melalui WA pribadi. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.